Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan kemarin kita sudah bahas mengenai trading halt di Bursa Efek Indonesia. Lalu kita juga sudah membahas mengenai pasar saham secara global yang jatuh. Lalu kita juga membahas tentang rupiah yang sekarang sudah 17 ribuan. Kita juga membahas tentang mata uang lain yang juga sedang carut marut lah ekonomi kita, ekonomi seluruh dunia ya, sedang secara global. Dan itu disebabkan oleh satu hal, yaitu perang tarif yang disebabkan oleh Trump. Jadi teman-teman, buat yang masih belum ngerti, ini adalah kronologi kenapa semua ini bisa terjadi, teman-teman. Jadi awal mula ceritanya, bayangin aja ya teman-teman, bahwa kita tuh kan seluruh negara itu adalah pasar besar yang dimana masing-masing negara tuh berdagang satu sama lainnya. Nah tiba-tiba Amerika ini negara yang hampir punya kerjasama dengan seluruh negara yang ada di dunia, itu tiba-tiba kepikiran nih sama presiden ini, pemimpinnya nih, Donald Trump. Sebenarnya ini terjadi waktu tanggal 20 Januari 2025 pas udah dilantik. Tiba-tiba dia tuh berpikir bahwa kayaknya Amerika terlalu banyak deh impor barang dibanding ekspor. Ini nggak adil. Nah, gara-gara itu, tiba-tiba Trump punya ide. Kalau negara lain bisa kenakan pajak tinggi ke barangnya Amerika, maka Amerika juga bisa dong kenain pajak tinggi ke semua negara ini. Dan inilah yang disebut sebagai tarif, teman-teman. Jadi semacam pajak tambahan buat barang impor. Jadi, perang tarif itu kayak adu pajak antar negara. Mulai 2 April 2025, Trump ngumumin tarif ini dan dunia langsung heboh. Kenapa Trump ngotot? Karena dia bilang Amerika itu kehilangan duit banyak. Defisit perdagangan mereka itu kehilang sekitar 900 miliar US dollar di 2024. Dia mau lindungin pekerjaan di Amerika, bikin pabrik lokal bangkit, dan kurangin ketergantungan sama negara lain, terutama China. Dan ini adalah bagian dari janji kampanyenya, yaitu America's First. Jadi tarif ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2025. Amerika itu ngasih tarif dasar 10% ke semua negara. Lalu 9 April, tarif khusus diberlakukan ke beberapa negara, diantaranya China kena 34%, Indonesia kena 32%, Vietnam kena 46%. Barang kayak elektronik, sepatu sampai udang jadi mahal kalau masuk ke Amerika. Trump senyum karena sekarang kita lihat siapa yang kuat, katanya begitu ya. Dan ini membuat negara lain marah. Karena terutama China ya, karena mereka itu sampai menyatakan bahwa kalau Amerika ngasih ke China 34%, maka kami balas 34% ke barang Amerika. Kanada dan Meksiko yang terdekat dari Amerika juga balas dengan tarif 25% ke barang Amerika seperti mobil dan baja. Uni Eropa itu udah nyiapin rencana balasan, targetin Bourbon Engines Amerika, dan dunia ribut dari sini teman-teman. Akankah berhasil? Trump yakin ini bakal bikin Amerika untung. Lebih banyak duit dari pajak, industri lokal hidup lagi. Tapi justru dari Amerika juga beberapa ekonomnya ragu. Akibat adanya tarif tambahan, harga barang di Amerika bisa naik dan rakyatnya cenderung akan protes. Kalau negara lain balas terus, perdagangan global kita akan macet. Ekonom bilang ini kayak main catur. Satu langkah salah, semua kacau. Dan respons Indonesia gimana? Indonesia itu kena tarif 32%. Ekspor kita ke Amerika seperti tekstil dan alas kaki jadi susah bersaing. Pak Prabowo bilang, kita hinduk dampaknya, cari cara biar ekonomi nggak goyah. Indonesia juga ngobrol sama ASEAN, ayo kita lawan bareng. Negara lain juga di ASEAN juga nih, kayak Vietnam itu kena 46% dan coba cari pasar baru. Uni Eropa ancam balas pada 13 April 2025, kalau Trump gak nego, Inggris pilih tenang, kami coba damai aja. Tapi Cina paling keras. Gak ada yang menang di perang tarif. Mereka lapor ke WTO. Dampaknya ke dunia apa? Pasar saham turun, investor takut resesi, harga minyak jeblok, harga gas alam jeblok, harga emas naik gak masuk akal. Dan barang di toko tuh jadi harganya aneh teman-teman. Dari mulai iPhone sampai kopi tuh nyampe harganya gak masuk akal gitu. Bahkan iPhone katanya tuh ada sampai di atas 50 juta. Terus merek Amerika ini
pada naik drastis ya, terutama yang origin dari Amerika ya, kecuali yang sudah dipetkan di Indonesia gitu. Kayak beberapa fast food kan emang udah dipetkan di Indonesia dan diproduksi di Indonesia. Namanya doang nyatet dari nama sana. Jadi emang itu yang gak terlalu berpengaruh. Tapi contoh kayak iPhone yang original banget dari sana, itu berpengaruh banget teman-teman. Dan kalau emang Amerika sampai menang nih, Trump menang dagang, tapi itu artinya seluruh dunia itu kalah teman-teman. Karena emang ini efeknya itu benar-benar ke seluruh dunia. Dan kalau seluruh dunia kalah, ya gimana ya, bahkan Trump tuh ngotot banget. Istilahnya Trump itu akan membalas semua tarif ke semua negara kalau mereka membalas apa yang diterapkan ke mereka oleh Amerika. Ada peluang sih sebenarnya dari Indonesia, karena yang tadinya kita ke Amerika mungkin kita bisa geser jadi ke China atau Vietnam. Jadi intinya kita sebenarnya nggak ketergantungan penuh sih sama Amerika saat ini. Dan kalau emang Amerika ini disanksi sama seluruh dunia, ya mau apa Amerika juga kan? Ya ini bisa jadi bahkan ini tergantung sih siapa yang lebih ngotot. Ini bisa jadi trigger perang dunia ketiga yang awalnya dari trigger krisis ekonomi global gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak nyampe situ ya teman-teman. Mudah-mudahan Trump bisa sadar lah. Karena kalau emang yang bisa lawannya secara ekonomi ya di dunia ini cuma China selain US mah. Gitu palingnya teman-teman. Dari saya sih mudah-mudahan kedepannya ekonominya stabil ya teman-teman. Karena memang ada isu-isu ekonomi akan nggak stabil. Nah ini nanti kita akan bahas di video terpisah. Karena intinya hari ini itu saya lagi pengen bahas mengenai kronologinya nih, perang dagang atau perang tarif Trump versus dunia, Amerika versus dunia. Makasih kali teman-teman yang udah nonton video ini. Silakan like videonya kalau kalian suka. Sampaikan apa yang ada di otak kalian di kolom komentar serta subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman agar literasi keuangan ekonomi dunia Indonesia terutama semakin meningkat. Makasih, nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.